Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal atau tutorial kelanjutan materi kemarin, yaitu tentang gaya dalam dan momen bending. Oke, langsung saja. Jika semisal ada batang yang dikenai sebaran gaya seperti ini, maka bagaimana cara menghitung gaya dalam dan momen bendingnya? Langkah pertama yaitu kita tentukan diagram bebasnya. Cara menentukannya yaitu kita hitung terlebih dulu adalah momen totalnya. Di sini yang saya lingkari adalah sebuah poros. Nah, kita tinjau dulu ya. Ini terdapat sebaran gaya sepanjang batang. Nah, besarnya bagaimana? Besarnya yaitu dengan cara menghitung kerapatan gaya ini ya, sebaran gayanya dikali dengan panjangnya. Besarnya yaitu di sini W0, panjangnya L, berarti gaya totalnya yaitu adalah W0 dikali L. Nah, hitungnya ini ya, W0 kali L. Selanjutnya dihitung juga titik pusatnya. Titik pusatnya ada di mana? Titik pusatnya ada di tengah, yaitu di sini. Jadi karena panjangnya L, titik pusatnya ada di tengah, maka otomatis titik pusatnya panjangnya besarnya L per 2. Oke, kita hitung dulu momen. Momen adalah perkalian antara gaya dan jarak yang saling tegak lurus. Oke, gayanya ini lurus ini, sedangkan jaraknya seperti ini. Jadi keduanya sudah saling tegak lurus. Jadi momen gayanya oleh sebaran gaya ini ditunjukkan oleh arah warna biru ini ya. Saya kasih tanda warna biru tengah di sini. Jadi besarnya adalah W0L, gayanya dikali jaraknya L per 2. Hasilnya itu ini ya. Ini. Nah, yang kedua yaitu RBY-nya. Kalau ini arahnya searah jarum jam, kalau ini kebalikannya jarum jam. Karena searah jarum jam maka hasilnya positif. Kalau berkebalikan jarum jam yaitu negatif. Sedangkan di titik A sendiri karena poros maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita cari RB-nya. Kita dapat di sini RB sama dengan W0L per 2 dengan cara memindahkan salah satunya ke sisi sebelah kiri. Oke, setelah kita dapatkan RBY ya. Dari hasil perhitungan total momen kita hitung sekarang pada gaya-gaya vertikalnya. Pada vertikalnya sigma FY sama dengan 0, kita dapatkan yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif, dimana yang ke atas yaitu RAY dan RBY, dan yang kedua yang negatif yaitu adalah sebaran gaya yang dikerjakan pada batang yang arahnya ke bawah. Besarnya adalah W0L dikali L. Hasilnya seperti ini teman-teman. RB-nya kita substitusikan dari hasil perhitungan di atas ke bawah ini ya, dari perhitungan momen gaya ke perhitungan gaya. Hasilnya seperti ini. W0L per 2 dikurangi W0L, hasilnya seperti ini. RAY min W0L per 2. Ini dipindah ya sisi kiri, maka didapat RAY sama dengan W0L per 2. Langkah kedua yaitu dengan melakukan pemotongan di antara sebaran gaya. Jadi untuk memotong ada dua pilihan. Yang pertama yaitu di antara sebaran gaya ini ya teman-teman, atau di antara gaya. Namun karena keseluruhan batang merupakan sebaran gaya, mendapat gaya ya, jadi kita ambil yang di antara sebaran gaya. Karena tidak ada gaya lain maka cukup satu potongan saja. Saya ambil potongan di sini ya. Nah, di sini dimisalkan jarak antara potongan dengan titik tuku RAY berjarak X dengan gayanya ada di tengah seperti ini ya. Jadi total gayanya yaitu W0 dikali dengan X.
dan jarak ke titik tumpu yaitu separuh X, yaitu X per 2. Titik pusatnya di mana? Yaitu di X per 2. Selanjutnya kita hitung total momen gayanya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Yang pertama ini RAY nya ya, ini RAY ya, RAY dikali X karena searah jarum jam ini fix ya, dikunci. Jadi ini searah jarum jam yang gaya warna biru. Yang kedua ini ya, ini berlawanan jarum jam, gayanya W0X, jaraknya X per 2. Momen adalah hasil perkalian dari gaya dan jarak yang saling tegak lurus. M nya ini berlawanan jarum jam, jari negatif, jadi negatif ya. Selanjutnya kita pindahkan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya seperti ini, arahnya berlawanan berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu negatif. Seperti ini ya teman-teman. Ini jika L nya lebih besar daripada X maka hasilnya positif, dan arahnya negatif jadi nanti hasilnya negatif. Selanjutnya pada kesetimbangan pada vertikal, arah vertikal ya, yang ke atas RAY, yang ke bawah V, yang ke bawah ini juga gaya ini ya. Jadi W0L per 2 itu RAY, yang ke bawah itu ini yang gaya warna biru W0X, yang ke bawah lagi juga gaya gesernya yaitu V. Gaya gesernya ini kita pindah ya, jadi positif, dan di dalam ini tetap. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman, W0L per 2 dikurangi W0X. Nah ini L per 2 nya lebih besar dibandingkan X ya. L per 2 kan ini ya, di sini saya ambil di sini. Oke, hasilnya V gaya gesernya ya, V sama dengan W0 dalam kurung L per 2X ini ya. W0 nya dikeluarkan, menyisakan L per 2 dikurangi X. Nah di sini ada dua kategori ya. Pertama, X bergerak dari 0 sampai L. Jadi dari sini teman-teman ya, dari sini X nya terus bergerak terus sampai L sini ya, sampai X sama dengan L. Ada dua kategori. Yang pertama antara 0 sampai L per 2. Jadi antara 0 sampai L per 2, dimana L per 2 itu nilainya lebih besar daripada X. Nah L per 2 nya di sini, X nya bergerak dari sini, otomatis yang di sini lebih besar dibandingkan yang di sini kan ya. Otomatis sebelah kanan ini lebih besar dibandingkan sebelah kiri karena titik acuannya ada di sini, di 3. Oke, hasilnya positif, arahnya negatif kan ke bawah sini ya, ini negatif ya, sorry ini kan negatif ya. Jadi positif dengan negatif menghasilkan negatif. Yang kedua, kategori yang kedua yaitu X yang sudah melewati L per 2. Jadi dari sini ke titik ini, hasilnya L per 2 lebih kecil, yang di sini L per 2 di sini ya, L per 2 lebih kecil dari X karena X nya di sini, atau X lebih besar dari L per 2 karena persamaannya ini ya, L per 2 dikurangi X, dimana pada kondisi 2X lebih besar dari L per 2 maka hasilnya minus karena X lebih besar ya. Nah, ini X nya di sini, L per 2 nya di sini, hasilnya negatif
arahnya ini ya, arahnya negatif. Jadi negatif dengan negatif menghasilkan positif. Ini dari segi perhitungan. Namun di gambar akan dibalik, namanya saja gaya dalam, sebagai reaksi dari gaya eksternal. Yang kita hitung ini adalah gaya eksternalnya ya. Hasilnya seperti ini, diagram shear atau diagram gesernya seperti ini. V yang kasus pertama tadi ya, W0 L per 2 dikurangi X ini ya, seperti ini. Yang pertama tadi negatif, digambar akan berubah menjadi positif. Yang ini positif ya, yang garis mendatar ini 0. Selanjutnya yang kedua ini menghasilkan positif, digambar dibalik menjadi negatif. Yang kita hitung tadi kan gaya aksi ya, sedangkan di sini adalah gaya reaksi dari batang. Otomatis besarnya sama, namun arahnya berkebalikan arah. Kalau tadi negatif, maka di sini reaksi batang yaitu positif. Sama seperti materi kemarin, jika batang ditekan ke bawah, maka batang akan bereaksi dengan memberikan gaya ke atas melawan gaya yang diberikan tadi. Untuk diagram moment bending, persamaannya seperti ini ya. Jadi L-nya selalu lebih besar dibandingkan dengan X. Dengan semakin naiknya X ini, otomatis nilainya akan memperkecil M, sehingga hasilnya seperti segitiga seperti ini ya, menurun. Pada X0 persamaannya kan ini ya, W0 X per 2. Pada saat X nya 0, maka nilai M maksimum. Pada saat X sama dengan L, nilai M sama dengan 0, jadi menurun ya. Arahnya karena di sini hasilnya negatif, maka di sini positif. Oke, kita lanjut ke bab 2. Jika pada soal sebelumnya kita membahas tentang persebaran gaya, untuk saat ini kita akan membahas tentang bagaimana apabila batang dikenai banyak gaya. Di sini caranya sama persis dengan soal nomor 1, hanya saja pada metode potongan itu lebih daripada 1. Nah, di sini kita akan memotong di antara dua gaya. Jadi ada beberapa potongan. Ini ditandai dengan garis merah putus-putus seperti ini. Ini merupakan potongan pertama. Selanjutnya ini merupakan potongan kedua di antara titik tumpu jepit dan gaya 8 kilo. Selanjutnya ini merupakan potongan ketiga, potongan keempat, dan juga potongan kelima. Untuk diagram bebasnya sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita hitung berapa jumlah momen totalnya dengan saya gunakan pada titik tumpu jepit ini sebagai porosnya. Yang pertama kita hitung pada gaya 3 ya, gaya 3 dengan poros jepit ini jaraknya 4 dan gayanya 3, hasilnya momen ini. Ini gayanya, ini jaraknya tanda minus, menunjukkan bahwa momennya berlawanan arah jarum jam. Ini berlawanan arah jarum jam ya. Selanjutnya pada RAY, karena dia sudah merupakan poros, maka momennya 0. Jika poros, momennya 0. Selanjutnya gaya 8, jaraknya terhadap poros 3 menghasilkan ini ya, 8 kali 3.
10 demikian, jaraknya 6 berarti 10 kali 6. Ini arah RBY ya, berlawanan jarum jam berarti minus, jaraknya 12, 6 tambah 3 dan tambah 3 lagi, berarti hasilnya 12. Dilanjutkan pada gaya 4. Gaya 4 jaraknya 18 dan arahnya searah jarum jam seperti ini ya. Dari sigma M dapat kita hasilkan, dapat kita hitung berapa besar RBY nya ya. Kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Dari minus hasilnya positif, min 3 kali 4 12, 8 kali 3 ini 24, 10 kali 6 60, 4 kali 18 72. Hasilnya total 144. Berarti dapat diketahui besarnya RBY sama dengan 144 dibagi 12. Hasilnya adalah 12 kN. Selanjutnya kita hitung gaya-gaya pada arah tegak lurus batang atau sigma FY. Yang ke atas itu positif, yaitu RAY dan RBY ini ya. Sedangkan yang ke bawah itu negatif. Seluruh gaya ini negatif karena arahnya ke bawah. RBY dapat kita hasil dari perhitungan sebelumnya yaitu 12, kita masukkan. Hasilnya RAY nya kita pindah, atau yang lain kita pindah ruas. Dari hasil perhitungan dapat kita lihat hasilnya yaitu sebesar 13 kN. RAY ya, positif berarti arahnya ke atas. Selanjutnya setelah kita menghitung diagram bebas, kita hitung potongannya. Oke, potongan 1 antara gaya 3 dengan titik tumpu RAY, berarti tengah-tengahnya ya. Ya, X bergerak dari 0 sampai 4. Berarti X nya kita tidak tahu ya, 4. Pokoknya bebas antara 0 sampai 4. Nah, pada saat kita potong maka akan timbul gaya geser dan momen seperti ini ya, sama seperti penyelesaian soal nomor 1 dan di contoh soal. Sigma M didapat dengan cara mengalihkan gaya dan jaraknya. Kita hitung di sini ya. Ini 3, jaraknya X, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, hasilnya minus. Begitu pula dengan M ya. M berlawanan arah dengan jarum jam, hasilnya min M. Min M kita pindah ruas, hasilnya min 3. X berlawanan arah jarum jam ya, nilainya negatif, arahnya ini berlawanan arah jarum jam negatif, jadi negatif dengan negatif hasilnya positif, namun digambar akan dibalik menjadi negatif. Selanjutnya kita hitung sigma FY nya. Sigma FY nya ke atas sama dengan ke bawah, jadi di sini V nya ya, V sama dengan V nya ke atas positif, boleh ke bawah juga tidak apa-apa ya, cuman saya ambil arah ke atas ya karena tidak ada arah ke atas agar sebanding. Jadi V min 3 ini minus ke bawah sama dengan 3, arahnya ke atas positif, nanti digambar akan berubah menjadi negatif. Oke, kita pindah ke potongan 2. Nah di sini ya, potongan 2 di sini ada 3, gaya 3 ya, ada RAY, namun di sini bukan 8 yang ada di sini ya. 8 yang dimaksud ini gayanya, jadi 8 ini hakikatnya di sini tidak ada ya. Saya hanya mengcopy paste dari soal yang di atas ya agar lebih jelas. Jadi di sini ada 3 momen ya, 3 RAY dan M, gayanya ada 3 RAY dan V gaya geser. Oke, potongannya di sini berarti di sini kita kunci dengan atau kita tunggu dengan tipe fix ya. Oke, ini momennya sama ya, ini min 3 X, sekarang X nya yang asalnya ada di sini sekarang pindah ke sini X. RAY nya ya, RAY nya berarti X dikurangi 4, berarti jarak RAY itu dari sini ke sini ya. Totalnya dari sini ke sini X, berarti jarak ini ke sini sama dengan X dikurangi dengan 4, hasilnya ini ya. Selanjutnya sama min M ya, hasilnya seperti ini. RAY nya dari perhitungan sebelumnya dari diagram bebas kita dapat 13 ya, hasilnya seperti ini teman-teman.
13 dikali X, 13X, 13 dikali min 4, min 4, 8. Hasilnya seperti ini. Begitupun sigma FY nya yang ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, seperti ini ya. Yang ke bawah itu min 3, ini ya, min 3, min V, yang ke atas hanya RAY. Jadi totalnya sigma FY nya V dengan memindahkan V hasilnya 10 dengan ke bawah. Ke bawah ini kan minus ya, nanti digambar akan menjadi positif. Oke, kita pindah ke potongan 3. Potongan 3 di sini dengan memindah ada di sini ya, berarti 8 ikut, 10 RBY dan 4 belum ikut. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 gaya, otomatis ada 4 momen juga. Sigma M-nya seperti ini, sama ya sebelumnya ya, min 3X jarak dari batang keseluruhan X ya. RAY-nya, ini RAY-nya jaraknya X min 4, ini kan X totalnya dikurangi 4, yang ini 4 ya, berarti dari sini ke sini, ini RAY-nya ya. Nah 8 di sini X min 7, ini 7 ya, ini 7, berarti jaraknya dari sini ke sini. Nah ini dikunci ya. Oke, selanjutnya min M seperti ini ya, seperti ini, RAY-nya 13, hasilnya oke seperti ini, berupa persamaan berkebalikan, arahnya berkebalikan arah jarum jam, berarti negatif, nanti digambar akan menjadi positif. Sigma FY nya seperti ini teman-teman ya, yang ke bawah min 3, min 8, yang ke atas RAY 13, hasilnya 2 km ya, arahnya ke bawah negatif, nanti hasilnya menjadi positif. Potongan 4 demikian, dengan menggeser ya dari sini hasilnya ada berapa gaya? 1, 2, 3, 4, 5 gaya dan 5 momen, caranya sama. RAY-nya ya, X min 4 sama ya, kita ketambahan 10 ya, ini hanya ini aja kesempatan segini 10 ya, 10 ini sama dengan X dikurangi 4, 3, 6 tambah 4, 10, berarti X min 10, berarti ini ya, ini bukan 6 ya teman-teman ya, ini bukan 6 sebenarnya, 6 itu jarak dari sini ke sini, ini saya hanya copy paste dari gambar di samping, jaraknya ini 10 ke potongan ini adalah X dikurangi 10 ini ya, X dikurangi 10, jadi ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya 104. Sigma FY nya yang ke atas sama yang ke bawah, yang ke bawah ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, RAY nya saja yang ke atas. Oke, kita pindah ruas, hasilnya V sama dengan seperti ini teman-teman, V nya ya, V nya saja min 3, 13, 10, hasilnya min 8, arahnya ke bawah teman-teman. Oke, coba di sini selanjutnya potongan 5. Potongan 5 dengan menggeser dari sini ke sini ya teman-teman, berarti ada berapa gaya? 1, 2, 3, 4, 5 RBY, 6, berarti 6 momen dan 6 gaya, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, ini 12 ya, 12 ini RBY nya, jaraknya terhadap X ini berarti terhadap X ini berarti sama dengan ini tambah ini 10 tambah ini 16, berarti X ini 16 ya, hasilnya seperti ini. Oke, V nya di bawah. Oke, seperti ini. Oke, kita cocokkan ya hasil perhitungan kita semuanya. Oke, pertama pada V, diagram geser. Dan diagram geser ini ya, saya arahkan semuanya ke bawah ya. Nah, ini positif, nanti hasilnya negatif, ini ya dibalik ya teman-teman. Terus yang di sini negatif, hasilnya positif, ini positif, ini positif. Nah ini nilainya min 8, arahnya negatif ke bawah ya, berarti hasilnya positif, nanti digambar dibalik menjadi minus, ini ya minus ya. Terus selanjutnya yang 16 sampai 22 positif, arahnya ke bawah, negatif dibalik menjadi positif, berarti ini potongan 1, ini teman-teman ya, potongan 1, potongan 2, ini potongan 2, ini saya gambarkan di sini ya, ini potongannya, potongan 1, potongan 2, potongan 1, potongan 2, potongan 3, potongan 4, potongan 5, ini ya nilainya, potongan 1, potongan 2, potongan 3, potongan 4, potongan 5, ini ya potongan 1, potongan 2, potongan 3, nah ini potongan 4, potongan 5, jadi berkebalikan dengan hasil perhitungannya di sini. Oke, selanjutnya kita gambarkan diagram ini ya, potongannya. Selanjutnya diagram momennya seperti ini ya, dari 0 sampai
4 min 3x, 4 sampai 7 10x min 52, 7 sampai 10 10x min 4, 10 sampai 16 104, 16 sampai 22 4x min 88. Semuanya ini berkebalikan arah jarum jam, jadi negatif, jadi mudah ya. Kalau berkebalikan arah jarum jam negatif, nanti digambar langsung diubah menjadi positif. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini saya gambar ya di sini. Ini ya, potongan 1, potongan 2, potongan 3, potongan 4, potongan 5. Untuk menggambarnya bisa dengan menggunakan Excel ya teman. Oke, ini cara menggambar dengan menggunakan Microsoft Excel teman-teman. Saya tunjukkan di sini, ini persamaannya ya. Potongan 1 yaitu min 3x. Min 3x saya ambil arah berkebalikan arah jarum jam, otomatis ini saja sudah minus ya, tanda ini sudah minus. Minus, 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 minus. Otomatis setelah kita transformasikan ke gambar, maka hasilnya yaitu langsung ini aja, langsung ini ya, langsung hasilnya. Jadi enak, langsung kita masukkan aja rumusnya ya ke Microsoft Excel ini, yaitu dengan mengetik sama dengan min 3x, min 3x, x nya ini ya, min sama dengan min, kan 3x ya, 3 bintang dikali x nya itu ini ya, x ya, kasih tanda ini potongan 1 ya, 0 sampai 4, 4 sampai 7 potongan 2, 7 sampai 10 potongan berapa ya? 1, 2, 3, 10 sampai dengan 16 potongan 4, dan 16 sampai 22 potongan 5 ya di sini. Nah, kita lihat di sini ya, pada 10 di potongan 2 persamaan M-nya 10x min 52. Di sini 10x min 52 cukup mengetikkan. Nah, ini ya rumusnya. Ini Oke, jadi sama dengan 10 bintang, x nya kan ini ya, x nya itu ini dikurangi 52, enter. Nah ini ya, lalu kita copy ke bawah sini. Nah, seperti itu ya. Oke, biar lebih mudah saya hapus dulu ya teman-teman. Nah, ini saya hapus di sini. Oke, seperti ini. Pertama, rumusnya yaitu yang di sini adalah min 3x potongan 1, berarti cukup 3 sama dengan min 3 bintang x nya itu ini teman-teman ya. Nah, ini hasilnya. Lalu ini kita tulis di sini. Oke, ini sudah tergambar ya potongan satunya, jadi minus ke bawah. Nah, selanjutnya potongan 2 nya 10x min 52 sama dengan 10 bintang x dikurangi 52, enter, min 12. Kita tarik ke bawah, jadi grafiknya seperti ini. Nah ini ya, ini grafiknya. Nah ini potongan 1, ini potongan 2. Oke, selanjutnya potongan 3 sama dengan 10 bintang x dikurangi 4, tarik ke bawah. Wah, langsung menggambar. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Selanjutnya di sini karena tidak ada faktor x nya, langsung aja 104, 104. Kita copy. Yang ini juga sama ya, sama dengan 4 kali x dikurangi 88. Hasilnya ini teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah ini gambarnya. Oke, saya hapus coba. Bagaimana cara membuat grafiknya? Cukup di blok, ini di blok ya, blok. Setelah itu insert, pilih scatter ya, yang ini. Nah, ini ya, double. Oke, kita berusaha. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Nah ini hasilnya. Ini bisa kita perbesar. Oke, semuanya ini. Nah seperti ini. Ini dari sini ke sini. Jadi ini ya teman-teman, dari 0 sampai ini 3 ya, sampai 4
4 di sini ya. Nah, selanjutnya kita copy ke grafik yang ada di sini dan bisa kita edit, dan saya edit ya, ini bisa diedit. Oke, sekian nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tipe soalnya sama dengan tipe soal nomor 1, namun ditambah gaya eksternal sebesar 50 kN seperti ini ya. Sedangkan besar sebaran gayanya adalah 2 kN per feet seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, jadi mungkin agar lebih mudah feet ini mungkin kita rubah saja ke meter ya, ke depan, walaupun feet itu anggaplah meter saja. Oke, kita hitung gayanya adalah sebaran luasnya ya. Sebaran luasnya ini 2 kilo feet, panjangnya adalah 20, berarti 2 kilo per feet dikali 20 feet sama dengan 40 kN. F1 nya 50 kN, diagram bebasnya ya sigma NA sama seperti kemarin, dimana saya menggunakan ini tetap ya RAY sebagai titik tumpu di sini, namun tidak saya tandai ya, mungkin sudah umum ya. Jadi di sini 50 jaraknya berapa terhadap poros 8, 50 kali 8. Terus yang di sini 40, titiknya apa? Titiknya ada di titik tengah. Jika di sini panjang batangnya 8 ditambah 12, berarti titik tengahnya adalah di 10. Berarti jaraknya ini ke titik tumpu, ke titik poros yaitu 10, 40, 10. RBY di sini ya jaraknya 20 seperti ini. Kenapa minus? Karena berlawanan arah jarum jam. Oke, kita hitung di sini hasilnya ternyata 50 kali 8 400, 40 kali 10 400, hasilnya 800 bagi 20, berarti RB-nya 40 kN. Oke, kita hitung pada sigma FY pada arah tegak lurus, yang ke atas 2, yang ke bawah 2, yang ke atas RAY dan RBY, berarti positif ya. Nah, jadi di sini kita bisa hitung RBY-nya berarti, nah sini dipindah RBY-nya, pindah ruas, RAY-nya ya. Kita saling pindah ruas, berarti ini 90, ini menjadi negatif, hasilnya 50, berarti RI-nya 50, RB-nya 40. Kita lanjutkan ke sesi potongan di sini. Nah, di sini ada sekitar, nah ini ya potongan pertama ya. Jadi sebaran gaya di sini di antara dua gaya ini dan ini. Potongan 1, potongan 2-nya dari sini ke sini ya, dan ini ke sini potongan 3. Jadi ada 3 potongan. Oke, kita coba potongan 1 bergerak dari 0 sampai 8 sama dengan yang sebelumnya ya. Ini persamaannya, jadi ada dua gaya, ada tiga momen ya di sini. Persamaan momennya seperti ini. Jadi RAY kali X, ini RAY kali X, terus min X ini ya. Nah, karena 50 masih belum masuk ya. Sigma FY-nya ada dua gaya, jadi RAY-nya ke atas, V-nya ke bawah, berarti RAY sama dengan V 50 kN. Arahnya ke bawah ini ya, ini belum dimasukkan tandanya, berarti arahnya ke bawah, berarti negatif, balik akan menjadi positif. Sedangkan yang ini sigma M-nya positif, nanti akan menjadi negatif. Ini arahnya ya, maaf ya. Yang ini arahnya, ini sini akan berkebalikan arah jarum jam, maaf tanda arahnya belum saya masukkan, berarti ini negatif, maka akan menjadi positif. Cara paling aman yaitu biasanya ya mengambil arah berkebalikan arah jarum jam, karena negatif nanti di gambar langsung dirubah menjadi positif. Oke, kita pindah, dilanjutkan pada potongan kedua. Di sini potongannya antara gaya 50 kN dengan titik pusat sebaran gaya pada jarak 10 terhadap RAY dan RBY dengan besar 40 ya. Namun di sini yang ini tidak masuk. Jadi di sini potongannya hanya terbatas pada antara 50 dengan gaya yang ke bawah ini, titik pusat kesebaran gaya. Jadi total ada 1, 2, 3, 4
momen 3 momen dan 3 gaya ya, karena berpasangan gaya dengan momennya. Seperti ini RAY nya ini ya, RAY terhadap X di sini jaraknya ya terhadap X, momennya berkebalikan arah jarum jam minus ini berkebalikan arah jarum jam juga jaraknya, yaitu antara di sini ya, di sini X jaraknya dari sini ke sini 8, berarti jarak ini terhadap ini X min 8. Oke, kita selesaikan seperti ini. Hasilnya M nya ternyata adalah 400, maaf di sini ada K nya ya, 400 kN berkebalikan arah jarum jam. Oke, sigma Fy nya yang ke atas dikurangi dengan yang ke bawah, yang ke atas 1 Ra, yang ke bawah 2. Selanjutnya sigma Fy nya di sini, sigma Fy nya antara 0, sigma Fy nya sama dengan 0 ya. Lalu Ray yang positif itu ada 1, yang negatif ada 2, yaitu Ray dan Ray saja, yang negatif 50 dan V. Jadi V didapat di sini, ini 50 min 50 hasilnya 0. Berlanjut pada potongan ketiga teman-teman. Jadi potongannya di sini antara gaya yang saya tunjukkan ini ya, dari seperti di pusat dari sebaran gaya terhadap titik tumpu RPE. Jadi potongannya ada di sini. Hasilnya di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 gaya sekaligus 4 momen. Jadi di sini ya RAY sama X, terus 50 gaya yang 50 ini X min 8 ya, ini 8 ya, X min 8 jaraknya sedangkan pada gaya yang 40 ini X min 10 menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Maaf, ini K ya, arahnya berkebalikan arah jarum jam. Sedangkan pada sigma Fy nya yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Di sini ada 1 positif, yang ke bawah 3 gaya negatif 50, 40 dan min V. Kita cari min V, ini dia gaya gesernya. Hasilnya Ri itu 50 ya, 50 min 50 0. Jadi atau min 50 dikurangi 40, ini min 90, ini Ri nya. Jadi 50 dikurangi 40 sama dengan min 40 kilonewton, arahnya ke bawah ya, arahnya ke bawah. Nah, selanjutnya kita gambar diagram gesernya. Ini potongan 1 teman-teman ya, positif, potongan 2, potongan 3. Nah, di sini ya. Oke, kita kembali lagi di sini, ini min 40. Tapi arahnya ke bawah teman-teman, karena ke bawah minus dikali arah ke bawah itu minus dan minus berarti positif ya. Sedangkan di gambarnya akan berubah menjadi negatif. Maaf, saya jelas di sini. Oke, di sini ini arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Oke. Jadi nilainya negatif, arahnya negatif jadi positif, nanti di gambarnya akan berubah menjadi negatif. Nah, sedangkan potongan 2 nilai V-nya 0, ini ya, 0 ya. 0. Sedangkan pada potongan 1 nilai V-nya 50, arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah. Berarti ini negatif. Nanti digambar berubah menjadi positif seperti ini. Sedangkan pada diagram bendingnya, ini ya diagram bendingnya, saya menggambarnya sama seperti soal sebelumnya, yaitu dengan menggunakan Excel, yaitu di potongan 1 persamaannya 50 kx, potongan 2 400 konstan ya, terus yang ketiga menurun min 40 x plus 800 seperti ini teman-teman, ditunjukkan gambarnya ya. Potongan 1 ini 50 x ya, 50 x, potongan 2 400 tetap 400, potongan ketiganya di sini dari 10. Oke, ini potongan 1, ini potongan 3-nya sini teman-teman. Ini ya, ini potongan 1, potongan 2 dan potongan 3. Nah, caranya sama, yaitu dengan ini, dengan mengetikkan sama dengan min, persamaannya jangan lupa diawali sama dengan, lalu dikalikan, kali itu bintang ya kalau di Excel, dikalikan X nya ini ya, di blok lalu plus 800, hasilnya di enter, lalu ditarik, di copy ya. Oke, seperti ini. Untuk mencari grafiknya mudah ya, cukup di insert,
kita ketik, sorry ini blok dulu ya, lalu jangan lupa pilih scatter ya. Nah ini teman-teman, nah ini hasilnya sudah dapat grafiknya, boleh pakai ini, bisa. Nah ini ya grafiknya, yang ke atas ini potongan 1 mendatar potongan 2, yang menurun potongan 3. Oke ini saya kurang ini ya, oke saya hapus lagi, ini kurang ke bawah bloknya. Nah sampai di sini bloknya, lalu insert, pilih scatter. Nah, seperti ini ya, ini sudah merupakan gambarnya. Nanti ujian juga boleh pakai Excel teman-teman, pakai Excel juga boleh ya, gambarnya seperti ini. Nanti digabung gambarnya. Cuman saya di sini bukan di sini ya. Oke ini nomor 4. Seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke latihan soal 4 ya. Latihan soal 4, soalnya seperti ini teman-teman. Jadi ada sebaran gaya namun bentuknya yang berbeda. Saya potong menjadi 2 di sini. Yang pertama antara RAY dan RBY. Yang pertama, yang kedua antara RAY ke kiri, seperti ini ya, 3 ya. Jadi ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya segi 4. Kalau yang segi 4 itu mudah teman-teman, cukup kali gayanya F2, saya wakilkan F2 untuk yang segitiga F1. Kalau yang F2 cukup kalikan 20 dengan 3 panjangnya ya. Kalau yang F1 setengah alas dikali tinggi, sebagai 2 segitiga, panjangnya ada 3 ya. Berarti F1 nya ini setengah alas kali tinggi, alasnya 3, tingginya langsung 20 ya. 20 kali 3 60 dibagi 2, oke 30 satunya ya. Oke, titik pusatnya di sini adalah sepertiga daripada panjangnya. Ini panjangnya kan ini kan 3 ya, jadi sepertiganya berarti 1 ada di sini. F2 nya di sini ya, 60, 30 kali 60. Oke, kita sekarang hitung diagram bebasnya sigma M nya ya. Nah, saya anggap ini titik pusatnya, tetap RAY titik pusatnya ya. Jadi dari sini ini berkebalikan arah jarum jam, M pin F1 kali 1, F2 nya di sini titik pusatnya ada di tengah ya. Ini kan 3, titik pusatnya ada di tengah, berarti 1,5 terhadap RAY. Arahnya ini searah jarum jam, oleh karena itu positif. RBY berkebalikan arah jarum jam. 3 diambilkan dari jarak terhadap RAY. Ingat RAY adalah porosnya, sehingga didapat RBY seperti ini. Untuk sigma FY nya, nah, yaitu yang ke atas ada 2, yang ke bawah juga ada 2. Jadi di sini F1 dan F2 itu minus ke bawah, sedangkan yang ke atas RAY dan RBY. RBY nya dapat di atas, jadi kita bisa tahu RAY nya sebesar 70 kN ke atas. Oke, di sini kita membuat potongan 1 di sini ya. Potongannya di sini 1, potongan 1 dari 0 ke 3, jadi seperti ini ya. Ini V-nya, kita hitung F-nya seperti ini ya. Sama seperti contoh soal kemarin, setengah alas kali tinggi. Jadi membentuk persamaan kuadrat, yaitu 10x kuadrat dibagi 3. Ini alasnya, ini luasnya, X per 3. Ini ya, X per 3 ya. Tingginya ini X per 3 dikali 20 sepanjang sumbu X. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, ini minus berkebalikan arah jarum jam, hasilnya minus, nanti dibalik menjadi positif. V nya ke atas sama dengan ke bawah. V nya tuh ini ya, ke bawah. Jadi hasilnya setelah dibalik sama dengan 10x kuadrat per 3. Ini saya nyoba arah ke atas ya. Berarti nanti. Oke, kita lanjutkan pada potongan 3. Pada potongan 3 ini kita potong antara gaya F2 dengan RBY di sini ya. Oke, kita turunkan ke bawah gambarnya di sini. Jaraknya dari ujung batang sampai ke yang kita potong berjarak X. Jarak F1 terhadap potongan yaitu X dikurangi 2 ya. Jadi jaraknya sini X dikurangi 2, sedangkan RAY jaraknya adalah X dikurangi 3 ya. Ini X dikurangi 3, X nya tuh ini ya, ini X, ini yang biru ini X nya dikurangi 3, berarti dari sini ke sini ya. Sedangkan F2 jaraknya yaitu adalah kita tarik dari sini, berarti
2-nya sini ya, X-nya dari sini ke sini berarti 3 ditambah 1,5 berarti X dikurangi 4,5. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah kita selesaikan persamaan apa ini momennya ya, sigma M yang searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif menghasilkan seperti ini ya. Dengan sigma Fy penjumlahan komponen gaya yang tegak lurus batang atau vertikal seperti ini sama seperti potongan yang lain. Kita ketambahan gaya F2 arahnya ke bawah, jadi V2 pindah ruas, hasilnya seperti ini teman-teman ya, min 20. Nah setelah kita kumpulkan dapat kita gambarkan diagram geser dan momen gayanya dalam kilonewton seperti ini teman-teman ya. Ini potongan 1, potongan 2, dan di sini adalah potongan 3. Sama ini juga ya, potongan 1, potongan 2, dan yang ini juga potongan 3. Ini kebetulan saya menggunakan Microsoft Excel, jadi pakai penggaris juga bisa, pakai micrometer block bisa ya, dikira-kira pun juga bisa, tidak menjadi soal. Yang terpenting adalah ada sumbunya, ada apa namanya, ada arahnya. Ini kurang tepat ya teman-teman, coba kita lakukan. Nah ini sebenarnya ke sini geser ya, nah seperti ini ya teman-teman, ini lurus. Nah, oke ya, ini lurus, sini 4,5 pas, sedikit mirip, lebih mirip ya. Oke seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila masih belum paham, dapat didiskusikan di grup atau di kolom komentar. Sekian, terima kasih.